disiapkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Hormat! Pram! Tegak! Pram! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-88 Selasa 20 Desember 2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
laksanakan. Please. Ya. Reza, ambil cepat, Reza, ambil cepat, Reza, ambil cepat, Reza. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu oleh Wakil Ketua Bayangkari Provinsi Riau. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan Lantunan Lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda perjuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan perjuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 25 sampai dengan 20 Desember tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan
untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1928, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau disingkat PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa meningkatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan semboyan pada Hari Ibu merdeka melaksanakan dharma, mengandung arti bahwa tercapainya persatuan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Pekanbaru, 20 Desember 2016. Selesai. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Round. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-88 tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti upacara bendera sebagai salah satu rangkaian dari penyelenggaraan peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 ini. Upacara bendera dapat dilaksanakan tepat pada tanggal 22 Desember 2016. Peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Ibu setiap tahunnya diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah berjuang bersama-sama meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan Mother Days di beberapa negara di dunia. Hari Ibu di Indonesia dilandasi oleh tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan, dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan dan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur sebagaimana dideklarasikan pertama kali dalam Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Ibu, baik di dalam maupun di luar negeri. Komitmen pemerintah juga dibuktikan dengan diterbitkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 yang menetapkan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu sekaligus hari nasional, bukan hari libur. Peringatan Hari Ibu juga menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Mengingat keduanya merupakan sumber daya potensial yang menentukan keberhasilan pembangunan. Momentum Hari Ibu juga dijadikan sebagai refleksi dan renungan bagi kita semua tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di dalam rangka memajukan pergerakan perempuan di semua bidang pembangunan. Perjalanan panjang selama 88 tahun telah mengantarkan berbagai keberhasilan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam menghadapi berbagai tantangan global dan multidimensi, khususnya perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Sementara itu, di era kekinian, peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, agar mempertebak tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Peserta upacara yang saya hormati, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Perempuan dan laki-laki juga mempunyai kesempatan, akses, serta peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan. Hal ini sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah dan jangka panjang, maupun target goals dari Sustainable Development Goals sampai dengan tahun 2030 mendatang. Dengan mempertimbangkan kondisi dan isu-isu prioritas ini, peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 mengangkat tema kesetaraan perempuan dan laki-laki
untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi di masyarakat saat ini, manakala persoalan kekerasan, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi perempuan masih sangat tertinggal dibandingkan laki-laki. Berbicara kekerasan dan perdagangan orang, human trafficking, saat ini juga menjadi salah satu perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Korban terbesar dari kasus-kasus kekerasan dan perdagangan orang, baik yang dilaporkan maupun yang tidak terlaporkan, adalah perempuan dan anak. Maraknya kekerasan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak, juga menjadi permasalahan bangsa yang harus segera dituntaskan oleh berbagai kalangan. Hal ini mengingat bahwa anak adalah tunas muda harapan bangsa yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang. Untuk itu, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi dunia yang terus berjalan, saat ini pun peran dan kontribusi perempuan di dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi di Indonesia. Saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai kehidupan. Hal ini membuktikan perempuan adalah diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan, agent of change. Pergerakan perempuan dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ataupun masyarakat. Untuk itu, semua rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 ini diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa di dunia, baik di tingkat regional maupun internasional. Peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa pelibatan dan peningkatan peran kaum laki-laki dan keluarga dalam pembangunan juga menjadi bagian yang penting dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan lainnya, serta berbagai upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa. Sementara itu, di sisi lain, sisi pentingnya ketahanan keluarga juga menjadi bagian yang harus dikampanyekan. Harus dikampanyekan kembali dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kita cermati bersama maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti kekerasan, trafficking, pornografi, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, narkoba, kriminalitas, dan lainnya, disebabkan karena runtuhnya fondasi ketahanan dalam keluarga. Untuk itu, ketahanan keluarga melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti, iman dan takwa menjadi salah satu pilar untuk menjawab dan mengatasi berbagai masalah sebagaimana tersebut di atas. Peran keluarga dituntut untuk diperkuat, dibarengi dengan penanaman nilai-nilai kekeluargaan. Pentingnya peran keluarga apabila dipahami secara mendalam telah diwariskan oleh para leluhur kita sejak puluhan tahun yang lalu. Akhirnya, saya mengajak semua masyarakat, khususnya perempuan Indonesia, untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri,
kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan kualitas serta kapabilitas dirinya, sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa. Selamat Hari Ibu ke-88 bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi semua langkah dan perjuangan dalam membangun bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise. Himne dan Mars Hari Ibu bersama BKW Provinsi Riau.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara BKW Provinsi Riau. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Jol, ampu kamu barang Engkau maha air samping itu berterang untuk rahmat yang makna takdir kasih yang makna yang terkecil curahkanlah rahmat inayah barakah dan kasih sayang kepada kami anak bangsa yang tercinta Indonesia agar kami dapat meneruskan perjuangan dan keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bergabung kalimatullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkat karunia dan nikmat darimu, kami semua dapat mendengarkan buku 88 tahun 2019 yang merupakan hari sejarah yang tak dapat kami lupakan selamanya. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan meningkatkan harkat dan martabat untuk memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Berikan kami secercah kekuasaan agar kami dapat membina semangat kedamaian dan persatuan untuk mencapai cita-cita bangsa kami. Kasih sayang dan perlindungan senantiasa kami dambakan untuk dapat melangkah di dalamnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, taufik dan hidayah-Mu kami mohonkan tercurah dalam kalbu kami agar kekuatan lahir dan batin menaungi amanah yang indah merangkul dan bangsa kami saat ini menghadapi perubahan yang tidak mungkin diselesaikan tanpa rahmat dan maghfirah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dengan PP peleng aja yang telah berjuang kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dan hanya pada bukan dan Ya Allah, Tuhanlah, pengampunlah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa taqabbal min ba'dihi taqabbal nasima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Kembali ke tempat. Kembali ke depan. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Round! Tegak! Round! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda utama. Barisan diistirahatkan. Follow. Pasukan tetap tinggal di tempat. Tanpa penguatan pasukan, Daton sesuaikan dengan rencana. Kerjakan! Boleh jauh. Aku sama. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan mobil perlindungan perempuan dan anak dan penyerahan penghargaan pemenang lomba P2WK-SS, KSI, UP2K, Kader PKK dan PKK BKS tingkat Provinsi Riau. Diawali pembacaan nama-nama penerima. Daftar penyerahan Molin. Molin adalah mobil perlindungan perempuan dan anak yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota sebagai berikut. Provinsi Riau 1 unit untuk P2TP2A, Kabupaten Siak 1 unit, Kabupaten Dumai 1 unit, Kabupaten Bengkalis dalam proses persiapan. Keputusan Gubernur Riau nomor KPTS.1141/12 Romawi/2016 tentang penetapan pemenang lomba dalam rangka peringatan Hari Ibu tingkat Provinsi Riau ke-88 tahun 2016. Gubernur Riau menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan ke-1. Menetapkan pemenang lomba dalam rangka peringatan Hari Ibu tingkat Provinsi Riau ke-88 tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran 1, 2, 3, dan 4 keputusan Gubernur ini. Kedua, pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberi hadiah berupa piagam penghargaan dan dana pembinaan. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Keempat, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 9 Desember 2016. Gubernur Riau Haji Arsya Juliandi Rahman. Desa atau kelurahan pelaksana terbaik program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera P2WK-SS tingkat Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Juara 1, Desa Sontang, Kecamatan Benai, Kabupaten Rokan Hulu. Dana pembinaan 10 juta rupiah. Juara 2, Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak. Dana pembinaan 8 juta rupiah. Juara ketiga,
Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dana pembinaan Rp6 juta. Harapan 1, Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, dana pembinaan Rp5 juta. Kecamatan terbaik pemenang lomba Kecamatan Sayang Ibu KSI tingkat Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Juara 1 Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, dana pembinaan Rp10 juta. Juara kedua Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dana pembinaan Rp8 juta. Juara ketiga Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, dana pembinaan Rp6 juta. Kelompok pemenang lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K tingkat Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Juara 1 kelompok UP2K Melati, Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dana pembinaan Rp6 juta. Juara 2 kelompok UP2K Madurasa, Desa Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, dana pembinaan Rp5 juta. Juara 3 kelompok UP2K Kembang Sepatu, Desa Terentang, Kecamatan Gunung Towar, Kabupaten Kuantan Singingi, dana pembinaan Rp4 juta. Harapan 1 kelompok UP2K Bengkalis, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dana pembinaan Rp3 juta. Kader PKK Desa atau Kelurahan terbaik tingkat Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Juara 1 Aslina, Kelurahan Bagan Puna, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dana pembinaan Rp3 juta. Juara 2 Ita Sri Wahyuning Tias, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dana pembinaan Rp2.500.000. Juara ketiga Nurhayatun Nufus, Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dana pembinaan Rp2 juta. Harapan 1 Sundari, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dana pembinaan Rp1.500.000. Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tentang pemenang lomba PKKKB Kesehatan tingkat Provinsi Riau tahun 2016. Tingkat Kabupaten, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, Desa Pematang Tinggi, peringkat 1. Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Desa Siak, peringkat 2. Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Pandalian 4 Koto, Desa Air Panas, peringkat 3. Tingkat kota, Kota Dumai, Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Bukit Datu, peringkat 1. Kami persilahkan kepada para penerima kunci mobil untuk dapat mengambil tempat. Kami mohon kesediaan Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk dapat menyerahkan penghargaan. Mohon mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau dan Kepala BP3 AKB Provinsi Riau.
dan dilanjutkan foto bersama. Dia lah tak ada jatuh-jatuh tu je, jatuh-jatuh di gora, jatuh kanan. Tu ada tak yang jol, lari jol. Dan setelah ini kami jemput juga para penerima penghargaan PKK untuk dapat mengambil tempat. Tapi untuk cik tu untuk ke angkutan awak ke luar kota mantap dulu. Untuk pelindungan anak awak jadi untuk angkutan awak kan. Tu. Oh dah ada apik dah. Terus kita nak berpasir. Selanjutnya kami mohon kesediaan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau dan Kepala BP3 AKB Provinsi Riau untuk melakukan tolak bala di depan mobil perlindungan perempuan dan anak. Oper om. Oper. Foto om. Foto sama oper kan. Kami jemput juga untuk para penerima penghargaan PKK untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada kader-kader PKK. Dan kami jemput juga Ketua Dharma Wanita Provinsi Riau, Ibu-Ibu Forkopimda Provinsi Riau, Ketua BKOW Provinsi Riau untuk dapat mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau.
sambil menunggu penyerahan penghargaan, perlu kami informasikan kepada seluruh peserta upacara bagi yang merasa kehilangan gelang emas agar dapat menghubungi Ibu Evi di BPKAD Provinsi Riau. Sekali lagi, bagi yang merasa kehilangan emas atau tercecer selama upacara berlangsung, agar dapat menghubungi Ibu Evi di BPKAD Provinsi Riau. Terima kasih. Yo, bungkus.